Shalom, selamat siang untuk kita semua. Saya atas nama Cornelia Ikun dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan regresi linear sederhana menggunakan Microsoft Excel. Di sini yang pertama kita buatkan datanya atau masukkan datanya ke dalam tabel. Variabel Y satu 6 7 8 30 80 70 50 80 dan yang terakhir 100. Berikut nilai atau nilai Y atau variabel Y, nilai Y atau variabel Y itu 390 250 10 410 dan 520. Setelah begini, berikutnya kita alihkan tutsnya ke data. Lalu sudah muncul begini, kita alihkannya ke data analisis. Di sini kita akan klik di sini. Di sini sudah muncul begini, kita pilih regression. Setelah itu alihkan tutsnya ke OK. Nah, di sini sudah muncul begini, jadi kita ini terdapat input Y-rect dan input X-rect. Di sini kita input variabel X dan variabel Y-nya. Dan di sini variabel Y-nya saya namakan bobot ikan hias dan variabel X-nya pemberian pakan. Nah, di sini saya akan input nilai Y-nya. Oke, klik di sini. Lalu blok dari topiknya sampai ke bawah, lalu klik lagi anak panjang ini. Oke, lalu yang berikutnya input juga nilai X-nya, sama juga seperti yang tadi cara input nilai Y-nya. Klik anak panah tersebut, lalu alihkan tutsnya ke variabel X atau yang dinamakan tadi pemberian pakan. Oke, kita bloknya dari atas sampai bawah. Oke, lanjut, klik anak panah tersebut. Sudah tampil begini, kita lanjut klik. Kita di sini kita harus centang labelnya karena tadi kita tarik atau bloknya dari topiknya atau labelnya ya. Itu sepertinya tadi dari bloknya dari variabel Y ini sampai dengan 520. Di sini kita centang ya. Lanjut, di sini output. Jadi sini kita output ini digunakan untuk
peletakan hasil regresi linear tersebut. Jadi sini saya memilih output track. Di sini klik di sini, lalu anak panahnya. Di sini saya letakkannya di bagian bawah tabel data tersebut. Oke, lalu berikut alihkan tools kembali ke anak panah tersebut. Lalu di sini juga jangan lupa untuk centang yang bagian normal probability plot. Kita centang, lalu klik lagi OK. Nah, di sini sudah terdapat atau sudah ada hasilnya regresi linear. Nah, di sini nilai atau hasilnya sudah ada atau sudah dapatkan. Maka sekarang yang pertama itu saya tentukan hipotesisnya. Yang pertama saya buat hipotesisnya di bagian bawah. Oke, di sini hipotesisnya. Di sini saya tentukan nilai X itu sama dengan pemberian pakan ikan, dan Y-nya bobot ikan hias. Lalu berikutnya saya buatkan hipotesisnya. Hipotesis HO-nya sama dengan tidak ada pengaruh pemberian ikan terhadap bobot ikan hias, Lalu yang berikut HA-nya ada pengaruh sama dengan ada pengaruh pemberian pakan, ikan terhadap bobot ikan hias. Setelah begini, telah tentukan hipotesisnya, yang berikut saya
buatkan atau jelaskan persamaan regresi. Sini saya akan berikutnya saya tuliskan sini persamaan regresi linear. Rumusnya, di sini rumus yang kita pakai itu biasa, Y sama dengan A plus A plus BX. Di sini saya akan masukkan nilainya. Itu nilai dari A itu terdapat di bagian intercept atau hasil, atau terdapat di koefisien error. Di bagian sini, perhatikan ke bagian tulisnya ya. Kita masukkan nilai A-nya. Nilai A-nya itu 10,27778 tambah nilai dari B. Nilai dari B itu terdapat di bagian variabel atau X, yaitu jadi persamaan regresi sederhananya yaitu rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Di sini nilai Y-nya terdapat di bagian koefisien, yaitu intercept itu nilai A yaitu 10,27778 tambah dengan nilai B ini terdapat di bagian variabel atau X, yaitu 5,1388889 sama dengan hasilnya di bagian atas, yaitu terdapat di R quartz, yaitu 0,982122. Dan yang berikut lagi, maka di sini interpretasinya yaitu bobot ikan mas dipengaruhi oleh pemberian pakan dengan setiap menaikkan pemberian pakan sebesar satu satuan, maka dapat menaikkan bobot menaikkan bobot ikan mas sebesar 10
sebesar 5,13889 atau yang nilai B-nya. X-nya kita tidak bisa taruh, X-nya itu bernilai 0, jadi tidak bisa kadang bisa ditulis, kadang tidak bisa. Tapi kita ketahui bahwa nilai X-nya itu adalah 0, atau maka bobot ikan mas dipengaruhi oleh pemberian pakan. Dengan setiap menaikkan pemberian pakan sebesar 1 satuan, maka dapat menaikkan bobot ikan mas sebesar 5,13889. Itu interpretasinya. Berikut kita masuk pada atau bisa dikatakan bahwa interpretasi bobot ikan mas dipengaruhi oleh pemberian pakan. Dengan setiap menaikkan pemberian pakan sebesar 1 satuan, maka dapat dipengaruhi, biasanya pengaruh yang diberikan nilai yaitu nilai 5,13889 adalah angka duga-dugaan, atau nilai dari B ini adalah angka duga-dugaan buat ikan mas ketika X-nya sama dengan 0. Yang berikut kita masuk pada koefisien determinasinya. Koefisien determinasinya di sini saya tuliskan keragaman. Koefisien determinasinya yaitu keragaman besarnya kenaikan bobot ikan mas dapat dijelaskan oleh presentasi pemberian pakan sebesar 0,982122. Nilai tersebut didapat dari air quartz atau yang terdapat di bagian atas ini. Dan berikut lagi kita masuk pada yang berikutnya, kita masuk pada uji T-nya. Selanjutnya kita perhatikan hasil uji T-nya untuk mengetahui adakah dia signifikan atau tidak. Kita bandingkan dengan tabel. Kita perhatikan nilai probabilitasnya saja atau P-value di bagian bawah, di bagian sini. Di sini nilai probabilitasnya sama, yaitu 1,8E,0. Maka dan juga nilai T tabelnya adalah 0,63722. Maka di sini kita lihat bahwa ini selanjutnya kita maksudnya nilai probabilitasnya yaitu 1,8E sampai 0,6. Maka nilai tabelnya yaitu tabelnya 0,637252. Sehingga di sini kita katakan bahwa nilai probabilitasnya lebih dari nilai tabelnya. Selanjutnya kita perhatikan di sini apakah nilai koefisiennya di sini koefisiennya positif seperti yang kita lihat di sini. Nilai koefisiennya positif seperti 5,13889, sehingga kita simpulkan bahwa pendapatan ini berpengaruh positif terhadap pendapatan. Maksudnya kita simpulkan bahwa ikan ini berpengaruh positif terhadap bobot ikan mas.
kita lihat nilainya, ini kan nilainya bukan, ini nilainya positif. Andaikan kalau nilainya negatif, pasti andaikan di sini nilainya positif, nilainya minus, maka pemberian pakan ikan berpengaruh negatif terhadap bobot ikan mas. Tetapi di sini nilainya, nilai probabilitasnya positif, maka di sini kita simpulkan bahwa pemberian pakan ini berpengaruh terhadap bobot ikan hias. Nah, di sini saya simpulkan sesuai hipotesis yang tadi saya buat. Dibuat itu yang di atas itu HO-nya sama dengan tidak ada pengaruh terhadap pemberian ikan terhadap bobot ikan hias. Pemberian pakan ikan terhadap bobot ikan hias, dan HA-nya adalah ada pengaruh terhadap pemberian pakan terhadap bobot ikan hias. Demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.